Tribuners ex Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siskawati terdakwa kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo mencapai 8,5 miliar rupiah yang juga menyeret ex Bupati Sidoarjo Gus Muhtilor menjalani sidang vonis di ruang sidang Chandra kantor PN Tipikor Surabaya pada Rabu 9 Oktober 2024 siang. Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Siskawati dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Selain itu, Ari Suryono, ex-kepala BPPD Sidoarjo, divonis lebih ringan dari tuntutan JPU KPK di ruang sidang Chandra kantor PN Tipikor Surabaya. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Surabaya Rabu siang kemarin. Pembacaan draft putusan tersebut dilakukan secara bergiliran, dimulai dari Hakim Ketuani Putu Sri Indayani, lalu bergantian dengan Hakim Anggota atau Ila dan Ibnu Abbas. Setelah hampir sejam bacakan draft putusan, akhirnya Hakim Ketuani Putu Sri Indayani jatuhkan vonis terhadap terdakwa Siskawati dengan pidana penjara 4 tahun dengan denda 300 juta subsidi 3 bulan karena terdakwa Siskawati dianggap sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf F junto pasal 16 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan mengenai Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya terdakwa Siskawati terbukti terlibat dalam melakukan pemotongan dana insentif dengan modus seakan-akan para ASN memiliki hutang, kemudian merasa penarikan pemotongan senilai 30% setiap triwulan pencairan dana insentif tersebut dianggap sebagai sedekah dan menggunakan mekanisme kertas kitir yang diberikan kepada para ASN yang insentifnya akan dipotong. Hal yang memberatkan terhadap vonis tersebut, menurut Majelis Hakim, terdakwa Siskawati perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah dan keinginan dari masyarakat Indonesia untuk terbebas dari tindak pidana KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian terdakwa Siskawati yang berstatus sebagai PNS sebenarnya dianggap memperoleh pendidikan secara khusus sebagai pegawai negeri sipil selama ini dan seharusnya memiliki pengetahuan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Lalu di sisi lain terdapat hal yang meringankan atas tersebut, yakni terdakwa Siskawati belum pernah dipidana sama sekali dan selama menjalani persidangan berperilaku sopan dan selama ini masih memiliki tanggung jawab terhadap suami dan anak beserta keluarga besarnya. Kemudian terdapat pihak lain yang yakni pejabat strukturnya lebih tinggi yang lebih bertanggung jawab atas praktik korupsi tersebut. Menanggapi vonis tersebut, kemarin penasihat hukum dari Siskawati yang bernama Erlan Jaya Putra menegaskan pihaknya berencana mengajukan banding atas vonis tersebut karena putusan yang disampaikan oleh majelis hakim tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi atau konstruksi kejadian atau fakta hukum yang sudah disampaikan selama persidangan karena Siskawati tidak pernah sama sekali menerima atau menggunakan uang dari korupsi pemotongan dana insentif tersebut karena hanya bertugas sebagai pengumpul atau penghimpun dari uang tersebut dan aksi untuk mengumpul atau menghimpun dana dari pemotongan itu dilakukan oleh Siskawati atas dasar instruksi atau perintah dari atasannya. Sementara itu untuk jaksa penuntut umum KPK yang bernama Andri Lesmana kemarin lebih memilih untuk pikir-pikir terlebih dahulu atas putusan terdakwa Siskawati yang ditetapkan oleh majelis hakim. Kemudian selain terdakwa Siskawati, giliran Ari Suryono, atasan dari Siskawati yang merupakan pejabat atau mantan kepala BPPD Sidoarjo atas kasus korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo, yang kasus tersebut ada juga menyeret ex bupati atau mantan bupati Sidoarjo Gus Mudor, yang kemarin ternyata divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa Ari Suryono dijatuhi vonis pidana penjara 5 tahun beserta pidana setengah miliar atau 500 juta, subsidiar 4 bulan penjara, kemudian ia juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sekitar 2,7 miliar dan subsidiar 2 tahun penjara manakala memang tidak dapat membayar uang pengganti tersebut setelah dilakukan penyitaan berbagai macam aset yang ada dimilikinya secara pribadi. Dan hasil vonis tersebut adalah lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang mendaki Ari Suryono dipidana penjara sekitar 7,6 tahun dengan denda 500 juta dan tambahan uang pidana tambahan, yakni mengganti uang hasil tindak pidana korupsi itu sekitar 7,1 miliar subsidiar 6 bulan. Dan terdakwa Ari Suryono
pihak terdakwa Riswono kemarin menyampaikan bahasanya pihaknya melakukan upaya untuk pikir-pikir terlibat dahulu atas hasil vonis tersebut, dan hal senada juga disampaikan oleh Ari Suryono saat itu yang diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk merespon hasil vonis tersebut. Kemudian jawaban serupa yakni pikir-pikir juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari KPK yang bernama Andri Lesmana. Dan untuk terdakwa lainnya, yakni Gus Mudor atau mantan Bupati Sidoarjo, masih akan dilakukan persidangan lanjutan yang bergulir pada pekan depan, yakni tepatnya pada hari Senin. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunars Wartawan KP telah menghimpun wawancara bersama pengacara yakni Erlan Jaya Putra dan JPU KPK Andri Lesmana. Berikut untuk tayangannya. Tetap kita pada prinsipnya di sini setelah berdiskusi sama terdakwa, kami menyatakan mau akan menguji itu sampai tingkat manapun juga di sini. Karena terdakwa jadi pertimbangan hukum antara majelis hakim itu beda sama tuntutan di sini. Kalau sesuai tuntutan, jaksa sangat jelas menyatakan tidak ada istilahnya hal-hal yang istilahnya diambil sama terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu kami beranggapan tidak ada ministerial. Yang kedua bahwa uang dari terdakwa itu juga dipotong di situ. Yang ketiga, ahli yang kami hadirkan di sini tidak jadi pertimbangan. Padahal istilahnya ahli itu jelas menyatakan bahwa istilahnya yang bertanggung jawab itu adalah kepala badan, bukan terdakwa. Oleh karena itu kami akan uji keputusan sampai manapun juga, dan kami mohon keadilan seadil-adilnya di sini. Oleh karena itu kami siap sih sebenarnya. Kami tidak menginginkan hukuman di 4 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah buat Siskawati di sini. Yang perkara pertama, putusan terdakwa Siskawati, berdasarkan tuntutan kami memang di bawah tadi memang sesuai, tapi kita masih pikir-pikir. Ya kan, walaupun memang sebagian besar fakta hukum, fakta persidangan di dalam tuntutan kami hampir semuanya dia benar seperti itu. Kalau untuk putusannya Pak Ari memang terkait perbedaan yang mendasar di uang pengganti, ya kan. Kami menilai dari sisi bahwa uang yang sudah dilakukan pemotongan itulah uang hasil kejahatan, ya kan. Terkait penggunaannya itu memang atas perintahnya Pak Ari, jadi kita anggap semua itu tanggung jawab Pak Ari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.